Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azka Jovita Syanggraini dengan NPM 223507058. Saya merupakan mahasiswi Universitas Siliwangi, jurusan Ilmu Politik. Berbicara soal politik, negara-negara pasti memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Walaupun negara-negara tersebut berada dalam wilayah yang sama atau menganut sistem pemerintahan yang sama, pada pelaksanaannya pasti terdapat perbedaan-perbedaan dalam aspek tertentu. Dan perbedaan-perbedaan ini apabila kita lakukan perbandingan akan menjadi suatu hal yang sangat menarik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan perbandingan terhadap sistem politik di negara Asia Tenggara yang menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, metode pendekatan yang saya gunakan adalah metode pendekatan kualitatif, di mana metode ini berfokus kepada pemahaman secara mendalam terhadap suatu hal. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan perolehan data diambil dari hasil observasi, analisis teks atau dokumen, dan penelitian ini bersifat eksploratif. Asia Tenggara adalah wilayah yang sangat beragam dalam hal sistem politik. Di dalam wilayah ini terdapat berbagai negara dengan karakteristik politik yang berbeda-beda. Ada dua negara yang menganut sistem politik Republik Presidensial, yaitu Indonesia dan Filipina. Pembahasan pada kesempatan kali ini akan saya bagi menjadi dua topik utama. Yang pertama adalah sejarah era politik, dan yang kedua adalah trias politika. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah era politik. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia telah melalui 4 era politik hingga saat ini. Yang pertama adalah era kolonialisme, di mana Indonesia mengalami penjajahan Belanda selama berabad-abad sebelum merdeka pada tahun 1945. Selama masa ini, gerakan nasionalis berkembang dengan kuat yang mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Era yang kedua ialah era pasca kemerdekaan atau yang acap kali disebut Orde Lama. Pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami periode transisi yang sulit dan konflik dalam proses pembangunan negara baru. Sistem politiknya mengalami perubahan, termasuk percobaan sistem demokrasi parlementer yang kemudian digantikan oleh sistem demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Dilanjutkan dengan Orde Baru, pada tahun 1965, Indonesia mengalami peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan penggulingan Soekarno dan berkuasanya Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selama periode ini, Indonesia mengalami otoritarisme yang kuat dengan kendali pemerintah yang ketat terhadap politik. Dan era yang terakhir ialah era sekarang atau Orde Reformasi. Tahun 1998 menyaksikan jatuhnya rezim Soeharto dan dimulainya era reformasi politik. Indonesia kembali ke sistem demokrasi multipartai dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Kita masuk ke sejarah era politik di Filipina. Sementara di Filipina sendiri sama-sama melalui 4 era politik hingga sekarang. Yang pertama era kolonialisme. Filipina dulunya merupakan koloni Spanyol selama lebih dari 3 abad sebelum direbut oleh Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 selama Perang Spanyol-Amerika. Nah, setelah itu Filipina menjadi koloni Amerika Serikat sebelum meraih kemerdekaan pada tahun 1946, tepatnya 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Masuk ke era pasca kemerdekaan, Filipina mengadopsi sistem demokrasi parlementer dengan pengaruh Amerika Serikat yang kuat. Pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1947. Lalu Filipina pun pernah melalui periode otoriter, di mana Filipina mengalami masa otoriter di bawah Presiden Ferdinand Marcos yang berkuasa dari tahun 1965 hingga 1986. Ini mengarah kepada revolusi kuning yang menggulingkan Marcos pada tahun 1986 dan akhirnya masuk ke era demokrasi kembali. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu perbedaan trias politika di negara Indonesia dan negara Filipina. Trias politika merupakan konsep yang dikemukakan oleh filsuf pada abad ke-18 dari Prancis, yaitu Montesquieu, yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan haruslah dibagi menjadi 3 dan independen satu sama lain. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan dalam sistem pemerintahan. 3 komponen utama dalam trias politika yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita masuk ke pembahasan perbedaan legislatif Indonesia dan Filipina, yang perbedaannya mencakup jumlah anggota, struktur, serta wewenang di negaranya. Badan Legislatif Indonesia terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya akan disingkat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya akan disingkat DPD.
Struktur DPR di Indonesia adalah badan legislatif unikameral yang berarti hanya terdiri dari satu majelis legislatif. Semua anggota DPR Indonesia adalah anggota tunggal yang memegang wewenang legislatif dengan jumlah anggota yang berubah seiring waktu. Pada September 2021, terdapat 575 anggota DPR yang mewakili berbagai provinsi di seluruh Indonesia. DPR Indonesia memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. DPR juga memiliki tugas penganggaran dan peran dalam proses pemilihan presiden. Nah, untuk DPD di Indonesia memiliki struktur legislatif bikameral, yang berarti terdiri dari dua majelis legislatif bersama-sama dengan DPR. DPD memiliki 4 anggota dari setiap provinsi di Indonesia. DPD memiliki peran yang lebih terbatas dibandingkan DPR. Fokus utama DPD adalah mewakili kepentingan daerah dan melakukan pengawasan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan otonomi daerah. Dan DPD juga memiliki peran konsultatif dalam beberapa hal. Nah, selain memiliki badan legislatif tingkat nasional yaitu DPR RI dan DPD, Indonesia juga memiliki badan legislatif tingkat daerah yaitu DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten. Tugasnya ialah untuk merumuskan peraturan daerah dan juga untuk mengawasi kebijakan di tingkat lokal. Nah, sementara badan legislatif di Filipina sendiri terdiri atas 2, yaitu Senat dan House of Representatives atau kita bisa sebut DPR-nya Filipina. Yang pertama ada Senat. Nah, struktur Senat adalah badan legislatif bikameral yang berarti terdiri dari 2 majelis bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Filipina memiliki 24 anggota Senat dan setiap senator dipilih secara nasional dalam pemilihan umum untuk masa jabatan selama 6 tahun. Senat memiliki berbagai wewenang termasuk pengesahan undang-undang bersama dengan DPR, lalu persetujuan untuk beberapa perjanjian internasional, konfirmasi beberapa penunjukan pemerintah tingkat tinggi, dan peran pengawasan atas pemerintah. Sementara untuk House of Representatives atau DPR-nya Filipina memiliki struktur bikameral juga. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 304 anggota pada tahun 2022 yang memiliki berbagai distrik pemilihan di Filipina. Mereka dipilih secara lokal dalam pemilihan umum untuk masa jabatan 3 tahun dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tanggung jawab utama untuk merancang, mengusulkan, dan mengesahkan undang-undang. Mereka juga bertanggung jawab atas penganggaran dan berpartisipasi dalam fungsi-fungsi legislatif lainnya. Mungkin apabila diibaratkan, Senat sama saja dengan DPD di Indonesia. Nah, perbedaan yang mendasar adalah dari masa jabatannya, di mana masa jabatan DPD di Indonesia adalah 5 tahun dan Senat di Filipina adalah 6 tahun. Belum lagi perbedaan bahwa Senat memiliki wewenang yang lebih luas daripada DPD di Indonesia. Namun keduanya sama-sama dipilih secara yang sama yaitu secara regional dan mewakili daerahnya masing-masing. Nah, perbedaan yang sangat mencolok di sini terletak pada DPR dan House of Representatives Philippines, di mana DPR memiliki masa jabatan 5 tahun dan House of Representatives Philippines memiliki jabatan selama 3 tahun. Belum lagi bentuk dari DPR sendiri adalah unikameral, sementara bentuk dari House of Representatives Philippines adalah bikameral. Apabila timbul pertanyaan mendasar tentang kok bisa kursi di DPR RI sebanyak 575 kursi sementara kursi di House of Representatives Philippines hanya 304 kursi. Nah, perlu diingat juga bahwa jumlah penduduk di kedua negara ini tidak sama, di mana Philippines hanya memiliki 113 juta penduduk, sementara Indonesia mencapai 270 juta penduduk. Dan dianggap bahwa Indonesia memiliki banyak penduduk, maka harus juga memiliki banyak wakil rakyat. Kita masuk ke perbedaan eksekutif di Indonesia dan di Filipina. Jika di Indonesia kita memiliki presiden, menteri, pemerintahan daerah seperti bupati, wali kota, atau gubernur, dan juga lembaga-lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia, di Filipina mereka memiliki presiden, kabinet, pemerintahan daerah, dan juga lembaga-lembaga pemerintah. Jadi perbedaan yang mendasarnya hanya dalam penyebutan menteri. Kalau misalnya di Indonesia disebut menteri, di Filipina namanya adalah kabinet. Nah, meskipun istilah yang digunakan berbeda, peran dan tanggung jawab menteri atau anggota kabinet dalam pemerintahan kedua negara itu serupa, yaitu mengelola departemen atau kementerian tertentu dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dan perbedaan teras politika yang terakhir adalah perbedaan yudikatif di Indonesia dan Filipina. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 6 lembaga yudikatif. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Yang kedua ada Pengadilan Tinggi.
Yang ketiga ada pengadilan negeri, lalu ada pengadilan agama, lalu ada pengadilan tata usaha negara. Nah, yang keenam atau yang terakhir, di Indonesia sendiri terdapat pengadilan militer, yaitu pengadilan yang menangani kasus-kasus militer dan menyangkut personel militer juga. Nah, lembaga yudikatif di Filipina tersendiri sama-sama meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, lalu Pengadilan Agama atau yang di sana disebut Pengadilan Syariah, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang membedakannya dengan yudikatif Indonesia adalah di Filipina tidak terdapat pengadilan militer. Nah, itulah dia pembahasan tentang sejarah era politik di Indonesia dan di Filipina, serta trias politika di Indonesia dan di Filipina. Nah, kesimpulannya, walaupun Indonesia dan Filipina terdapat di wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara, dan menganut sistem pemerintahan yang sama, yaitu Republik Presidensial, kedua negara ini memiliki perbedaan dalam pelaksanaan politiknya. Pembahasan kali ini saya cukupkan. Saya Azka Jovita Syanggra ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.